Tuhan, biar malam hari ini semua kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biar namamu yang dimuliakan dan dikuduskan dan diagungkan Tuhan. Engkau bicara kepada kami sampai ke dasar hati kami yang paling dalam. Ubah kami dan berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya mau minta Pak Thomas berikan kesaksian 1-2 menit. Ini adalah tim pertama yang sudah kembali. Apakah yang dari Thailand sudah pulang, Pak Hengki, teman-teman kita? Sore ini baru nyampe di Indonesia. Baik, Pak Thomas mewakili kelompok pertama dari Brunei. Lalu kemudian saya akan minta nanti Bu Ripka cerita, karena sudah ada berapa belas ya? Oke, sudah 30 orang di antara kita di 14 provinsi di India. Dan Bu Ripka yang bantu mereka mengkoordinasi semuanya, termasuk teman-teman yang sudah berangkat ke berbagai negara. Saudara, Anda akan heran melihat bagaimana Tuhan bisa memberkati dan membuat kita memberkati bangsa-bangsa. Tadi pagi Pak Hengki dengan bangga menunjukkan kepada saya rekaman istrinya khotbah dalam bahasa Inggris. Amen, saudara, ajaib sekali. So, mari Pak Thomas, silakan sampaikan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan nanti sambung dengan istrinya, cerita soal India dan berbagai negara yang lain. Ya, shalom semua. Saya bersyukur bahwa saya diberi kepercayaan untuk memimpin tim ke Brunei. Sudah kembali ke Indonesia beberapa hari yang lalu. Kami merupakan tim pertama dari JKI yang berangkat ke Brunei. Dan tanpa kami sadari, ternyata dari Mahanaim, tim pertama yang ke bangsa-bangsa juga ke Brunei. Sebenarnya waktu awal ada kira-kira 20 orang yang mendaftar, tetapi karena diinfo jangan membawa terlalu banyak orang, akhirnya kami kurangi, dan terakhir ada 8 orang termasuk saya. Awalnya kami mau berangkat awal Juli. Saya tuh tidak terbiasa kerja terburu-buru, kemerungsung. Saya tidak suka. Tapi entah bagaimana diubah oleh Tuhan, akhirnya kami memutuskan berangkat dari Jakarta itu Jumat pagi tanggal 21. Kamisnya kami sudah harus ke Jakarta karena penerbangan Jumat pagi jam 5. Dan kami diberi info banyak oleh tim Mahanaim yang sudah pergi ke sana, kami terima, kemudian kami berdoa. Dan ada satu daerah yang menurut mereka juga belum selesai dan itu kuat di hati kami. Akhirnya kami memutuskan ke daerah itu. Tuhan atur begitu rupa, pengaturan Tuhan sempurna. Kami tiba, kemudian dijemput oleh pendeta dan teman-temannya. Kemudian kami dibawa ke daerah itu, kira-kira 2 jam dari Bandar Sri Begawan, dari ibu kota. Dan kami bisa bertemu dengan seorang pendeta India. Ternyata pendeta India ini dan jemaatnya sebagian besar orang asing, karena daerah itu adalah daerah pertambangan minyak, daerah yang kaya, sumber ekonomi dan kekuatan Brunei. Dan ternyata mereka sedang menantikan Tuhan dan merindukan lawatan. Jadi ketika kami di sana, itu terjadi divine connection dan kami bisa sharing dan mereka bisa menyambar, kami juga kemudian bisa pasang klip. Hari yang kedua kami juga mengerjakan daerah situ, kami melakukan peperangan, kami melakukan tindakan profetik, dan malamnya kami kemudian kembali ke bandar untuk bersekutu dengan teman-teman Indonesia. Dan selama di sana kami bisa melayani, bisa juga menginjil, kami masuk ke pasar-pasar, kami bertemu dengan cukup banyak tenaga kerja Indonesia yang di sana, kami bagi souvenir, mendoakan mereka, memimpin mereka terima Tuhan Yesus. Secara manusia itu ajaib sekali. Karena ini meskipun negara kecil sebetulnya tertutup. Kalau kita ke Tuhan Injil bisa ditangkap. Karena pendeta lokal dan satu dokter itu pernah ditangkap di penjara, saudara. Jadi itu negara kecil dan mereka terus terang anak-anak Tuhannya cukup terintimidasi dalam ketakutan. Mereka sepertinya tidak bisa bergerak bebas. Tapi kami lihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya bersyukur. Dan yang terakhir ketika kami mau pulang, kami menggelar karpet merah secara profetik di depan istana. Selama beberapa hari itu sebetulnya tidak ada ketakutan di atas saya.
Tapi itu yang terakhir bisa muncul ketakutan. Memang sebelumnya kami mengerjakan satu bangunan yang rohnya mengerikan sekali. Tapi oleh anugerah Tuhan itu ada penjaga di depan pintu gerbang istana. Itu baik sekali. Dia bahkan berkata, ayo ke tengah. Akhirnya kami bisa menari, bisa melakukan tindakan profetik dan deklarasi. Setelah itu kami pulang. Saya bersyukur karena pengaturan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Saya masih akan bawa tim ke Brunei. Saya belum tahu kapan, sudah ada yang menunggu beberapa orang. Terima kasih untuk semuanya, Tuhan memberkati. Iya, dalam anugerahnya hari ini sudah 30 orang yang berangkat ke 14 provinsi. Mereka nyebar ke Bombay, ke Chennai, ke Raipur, ke Calcutta, ke Delhi. Hari ini rombongan ada 3 grup, ada yang ke Jammu. Mereka masih perjalanan lagi sekian jam untuk naik kereta ke provinsi Jammu. Saya bersyukur semuanya oleh anugerah Tuhan. Kita belajar, inilah trik perjalanan masing-masing kita juga secara pribadi dengan Tuhan. Kita dibawa Tuhan belajar dari mulai persiapan, dari awal. Dari sekian 30 orang itu 10 orang awalnya tidak punya paspor. Kalau saudara hitung dari sejak diumumkan kita akan menggelar karpet merah dari Papua Nugini sampai ke Yerusalem, itu waktunya singkat. Dan kita di deadline semuanya harus selesai sebelum Kingdom Explosion. Kingdom Explosion itu 8 Juli. Jadi singkat sekali. Tapi saya bersyukur semua dengan respon, dengan sikap hati, reaksi kita yang mau menyambar. Tuhan hargai. Iman kita, Tuhan hargai. Seberapa lagi yang ada, dibawa ke depan Tuhan, diangkat di hadapan Tuhan. Dia melipat gandakan dengan luar biasa. Ada satu anak yang paspornya itu baru jadi hari Rabu yang lalu. Jadi baru Rabu. Hari ini dia sudah di Delhi. Saya tadi lihat fotonya, sudah dijemput, sudah sampai ke Delhi. Dan saudara tahu, dia hanya bawa uang 300.000 rupiah. Dan belum pernah ke luar negeri. Ini paspor yang pertama. Ya, masih muda, tapi cukup nekat. Nekatnya itu dengan Tuhan hargai dengan luar biasa. Hatinya untuk India, dia sampai di imigrasi step by step dia tanya. Saya bilang kamu jangan malu bertanya. Pokoknya apapun tanya ya. Kalau nggak tahu tuh bertanya, saya bilang gitu. Jadi di Jakarta dia berangkat sendiri terbang sampai ke Singapura, nginep di airport di Singapura, tadi pagi terbang ke Delhi. Dan ini sudah tiba di Delhi dengan tim yang ada, bergabung dengan tim yang ada. Hanya dengan 300.000 saudara. Tapi iman nekatnya itu yang luar biasa. Tiket pun dia belum punya saat itu. Ya, tiket pun belum punya. Jadi ketika hari Rabu paspornya jadi, saya enggak tahu. Dia tiba-tiba naik travel dengan segala uang yang dia ada, dia naik travel, dia ke Jakarta. Dan Kamis pagi sudah di kedutaan. Jadi saya di info itu dia sudah di kedutaan, sudah masukkan visanya. Itu Kamis pagi. Tapi semua dalam pengaturan Tuhan yang sempurna. Dan hari itu, hari Kamis dia masukkan paspor, hari itu 5 paspor keluar. Dalam minggu kemarin itu semua hampir tiap hari kita tuh masukkan paspor terus saudara. Ya, sampai orang yang di kedutaan bilang ada apa ya seminggu ini India tiba-tiba jadi rame. Karena selama ini kedutaan India itu sepi. Ya, tapi seminggu kemarin ini rame sekali. Dan dia dipakai Tuhan juga untuk akhirnya dia bisa bawa terima paspornya dari saudara kita. Dan dia lari ke airport, dia kirimkan paspor buat saudara yang lain untuk terbang. Semua dalam istilahnya ya empet-empetan waktu. Tapi Tuhan ngatur dengan luar biasa. Mereka semua berangkat dengan apa yang mereka itu ada saudara. Ada satu tim, itu timnya guru-guru, ada guru terbang ya dari SMA, dari TK. Itu dipimpin oleh Miss Irin ya. Saya sampai gregel istilahnya ya. Lihat mereka itu sampai di Jakarta bawa rangsum saudara. Ya pokoknya seberapa mereka fight. Yang penting berangkat. Seberapa yang mereka ada, percaya lebih dari cukup. Saya kan tanya, kamu mbak uang berapa? 2 juta, Cik. Ya, cukup dalam nama Tuhan Yesus. Pokoknya saya tidak tahu semua survive dengan caranya yang Tuhan nanti atur buat mereka. Dan hari ini semua sudah menyebar, semua sudah masuk dan sudah melewati imigrasi. Mereka angkat tongkat setiap belum mendarat, dengar akan mendarat, mereka deklarasi di pesawat. Saya dengar kabar, terus mereka pukulkan tongkatnya, mereka injakkan. Mereka mau berkata setiap tanah yang diinjak oleh telapak kaki kami akan jadi milik kami semua. Dan terus mereka akan terobos
makling, sudah di Bopal, mereka sudah masuk ke rumah susun, sudah pelayanan di pasar, sudah masuk di jalan-jalan, ajak mereka nari, dikasih hati-hati semua dengan keterbatasan bahasa. Pokoknya dia ingat kata bahasa Inggris apa, kalau lupa bablas doa bahasa Indonesia, semua dilakukan saudara. Yang penting hati kita ini mau kita nyambar apa yang jadi kairosnya Tuhan buat kita. Mari kita semuanya sepakat sehati, kita mau percaya seluruh bangsa di karpet untuk Tuhan Yesus Kristus. Ini sudah waktunya kita bergerak, kita memberkati bangsa-bangsa. Ini sudah waktunya kita jadi berkat buat bangsa-bangsa. Amin. Itu beberapa tim yang dari Mahanaim, saudara, itu Inggrisnya kan memang haleluya. Jadi kalau ngomong itu sudah pokoknya ngaco, tapi Tuhan membuat jadi baik. Dia mau berkata tidak apa-apa, Inggrisnya apa? No what. Sampai saya bilang mateng tenan ini. Tapi mudeng nggak? Mudeng pak. No what pokoknya. Nah itu Inggris paling ajaib yang pernah saya dengar. Saya pernah dengar orang kalau gergaji itu apa? Come to you, come to me, come to you, come to me. Itu gergaji katanya. So kalau Anda punya bahasa Inggris sedikit lebih baik dari no what dan come to you, come to me, Anda harusnya berangkat dan jadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Amen. Saya tahu ada banyak yang teman-teman yang ini baru pulang hari ini, 3 anak youth kita, itu hanya punya uang pertamanya cuma 10.000 rupiah. Kalau dolar, haleluya saudara, 10.000 rupiah. Dan berkat pertama adalah berkat untuk beli nomor lokal, pulsa. Sudah happy sekali. Mereka seminggu di Thailand, saya dengar mereka melayani banyak. Dan kemudian banyak kesembuhan terjadi. Hari kemarin itu mereka baptis 12 orang. Gembala sidangnya sampai senang banget. Dan masing-masing diberkati 1000 baht, saudara. Dari berkat, dari tidak ada apa-apa, pulang menjarah berkat yang ajaib buat hidup mereka. Di Thailand juga di Bangkok, tim sudah kembali. Tetapi hari Minggu ini ada kebaktian. Kebetulan saudara kita yang dari Jakarta, anak dan menantunya Pak Eka ini, lagi ada urusan di Bangkok sekeluarga, terus kita bajak sekalian. Saya bilang, kamu ngapain di Bangkok? Ya Minggu jalan-jalan, no way ya, kamu mesti khotbah ini. Karena tim sudah harus pulang, kamu mesti khotbah. Dan kemudian beliau khotbah sekali, terus kemudian roh Tuhan kerja, diminta khotbah 2 kali, selesai khotbah, ngomong pendetanya, Agustus kami mau ada retreat, tolong kamu jadi pembicara kami. Dari mau jalan-jalan sampai jadi pembicara, saudara. Bayangin, kalau Anda lihat Tuhan kerja dengan cara yang sangat ajaib. Saya tidak tahu yang lain bahasanya seperti apa, tapi kalau no what saja bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Come to you, come to me juga bolehlah. Pokoknya kalau Anda berani nekat, saudara akan melihat Tuhan akan kerja dengan cara yang luar biasa. Amen. Teman yang tadi makling dengan rombongan itu hanya bawa uang berapa ya ke India? 3 juta rupiah. Dan alamat kontaknya dihubungi nggak bisa nyambung. Jadi berangkat ke daerah Bopal dengan tidak kenal siapa-siapa. Sampai di sana nggak ada yang jemput. Ini adalah 2 oma dan 1 anak muda. Satunya yang bawa gitar kentrungan begitu saudara, sudah geger masuk rumah susun. Anda bisa bayangkan pendekar-pendekar tua beraksi dan lewat semuanya. So masa kalah sama makling saudara? Anda yang jauh lebih muda, saya yakin Tuhan akan pakai hidupmu dengan dahsyat. Amen. Ini waktunya kita jadi berkat. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ada orang bertanya, Bapak kemana Pak? Sebelum Kingdom Explosion, saya akan Gresik saudara. Dengan teman-teman kita buat seminar dan KKR. Anda akan lihat hal yang ajaib, saya mau putarkan klipnya. Tapi yang luar biasa adalah saya diberitahu ini pertama kali di kota itu. Nama Yesus dideklarasikan dengan terbuka. Dan yang ajaib pada waktu acara itu, ada rombongan pejabat dari MUI Jawa Timur mendatangi kami. Dan tadinya kita berpikir, apa yang akan terjadi itu? Ternyata mereka berkata, kami dukung acara ini. Dan minta supaya kita buat yang sama di Pulau Madura, saudara. Saya percaya tidak ada pintu yang tertutup buat kita. Mari jadi berkat terus. Dan hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang mari kita buka firman Tuhan. Di 2 Korintus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-9.
2 Korintus pasal yang ketiga, lihat pada ayat yang ke-9. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, "Wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab." Tetapi bertanyalah Yosafat, "Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan?" Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, "Di sini ada Elisa bin Safat, yang dahulu melayani Elia." Berkatalah Yosafat, "Memang padanya ada firman Tuhan." Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Jawab Raja Israel kepadanya, "Jangan begitu. Sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab." Berkatalah Elisa, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi." Pada waktu pemetik kecapi itu mau bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, "Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelian dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air. Dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab bahwa ketika raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, "Itu darah!" Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang marilah menjarah, hai orang-orang Moab. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ, dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Sampai di sini saja kita membacanya. Saudara sekalian, tanggal 8 nanti kita akan punya acara besar namanya Kingdom Explosion. Dan tahun ini akan jadi tahun yang berbeda. Saya melihat sebuah awal yang luar biasa. Akan ada puluhan hamba Tuhan, pendeta dari berbagai negara akan bergabung dengan kita. Yang saya dengar dari Malaysia saja akan hadir lebih dari 40 pendeta. Lalu kemudian dari India beberapa pendeta akan bergabung. Yang saya tahu dari Thailand juga mereka akan ikut ambil bagian. Dan beberapa pendeta lagi dari beberapa negara, dari Brunei mungkin juga akan ada yang hadir. Sehingga saya mengestimasi mungkin hampir 100 pendeta dari berbagai negara akan bergabung dengan kita. Nah, apa itu Kingdom Explosion? Saya mau jelaskan kepada Anda. Ini merupakan sebuah momentum
di mana Tuhan akan membuat sebuah ledakan yang luar biasa, yang akan punya dampak begitu besar sampai ke seluruh dunia. Nah, saudara, saya ingin Anda memahami akan cerita tadi, bahwa kemudian air yang mereka butuhkan, itu Alkitab berkata tiba-tiba itu muncul dan membasahi seluruh lembah itu. Dari lembah yang kering yang tidak ada airnya, ada satu kata penting, yaitu kata tiba-tiba. Ledakan Tuhan akan terjadi tiba-tiba, tanpa ada tanda apapun, dan tiba-tiba itu akan menggelegar dengan begitu kuat, akan mempengaruhi seluruh dunia. Bahtera yang Tuhan suruh kita lakukan dalam pelayanan sudah masuk tahun ke-8 di tahun ini. Dan Tuhan satu hari berkata kepada saya, "Nak, kamu lihat, apa yang 7 tahun pertama sudah aku kerjakan dalam hidupmu. Dan sekarang kau akan lihat 7 tahun kedua yang luar biasa." Ternyata 7 tahun pertama yang sudah kita lewati, kalau Anda memperhatikan dengan seksama, sebetulnya Tuhan seperti menyuruh kita membuat berbagai macam parit yang luar biasa. Ini kalau saya pakai bahasa sekarang, istilahnya, Tuhan itu membuat kita selama 7 tahun pertama membangun yang namanya infrastruktur, yaitu segala macam yang dibutuhkan untuk menopang sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan. Saudara, air itu kalau diberikan Tuhan dengan luar biasa, tanpa parit yang tersedia terlebih dahulu, itu akan menimbulkan petaka. Karena mereka di lembah. Begitu ada air yang begitu deras masuk, dan tidak ada parit untuk menampung atau mengarahkan kemana air itu akan pergi, maka itu merupakan petaka buat 3 raja itu, dan tentara mereka akan habis karena air bah. Ini yang Tuhan katakan. Dalam 7 tahun ke depan ini, saudara dan saya akan melihat sebuah air bah kerajaan Tuhan yang luar biasa, akan menyergap kehidupan kita dengan cara yang dahsyat sekali. Dan itu bentuknya segala macam, baik yang rohani ataupun yang jasmani, semuanya akan terjadi dalam 7 tahun ke depan ini. Karena itu kalau Anda perhatikan, sebetulnya Tuhan itu memberikan kita mandat dalam 7 tahun pertama Bahtera, seperti orang membangun infrastruktur, atau orang membangun menyiapkan akan paritnya. Coba Anda lihat, sekarang parit pertama yang saya bisa ceritakan kepada Anda, adalah parit kepada saudara-saudara sepupu kita. Selama bertahun-tahun kita melayani mereka, kita buat anak raja, dan begitu ada anak raja, tahukah Anda, dalam waktu yang kurang dari seminggu, kita bisa kumpulkan sekian puluh ribu orang di kota ini, ngumpul di sini. Kenapa? Ada paritnya, ada jalurnya. Begitu kita berkata, oke, minggu depan kita buat anak raja. Tidak usah buat selebaran, tidak usah buat flyer, tidak usah cerita kepada siapapun. Kita punya infrastruktur parit-parit yang bisa sampai ke mereka. Dan dalam waktu kurang dari 1 minggu digerakkan bisa belasan sampai puluhan ribu orang. Apa itu? Infrastruktur. Tanpa sadar setiap minggu teman-teman buat pasar murah, pindah dari kampung ke kampung. Apa yang dibangun? Parit. Untuk membuka sebuah hubungan. Dan ternyata itu punya akibat yang sangat besar. Kita lihat di Gresik, tembus begitu ajaib. Anda masih ingat yang di Magelang, 40 pesantren terbuka buat kita. Itu parit dibangun. Sampai hari ini kita punya hubungan yang sangat bagus sekali. Tiba-tiba sekarang terbuka di Madura. Kita diminta untuk menggarap Madura. Selama di Gresik saya ditemui 3 orang. Dan 3-tiganya minta, "Pak, tolong Pak, Madura Pak." Anda lihat nanti bulan depan ini kita akan ke Pekalongan atas permintaan wali kota. Mengapa kita bisa jangkau dengan begitu mudah? Karena 7 tahun pertama Tuhan memerintahkan kita bangun parit, nak. Ini bisa tempat menampung, bisa untuk komunikasi. Ini yang saya berkata infrastruktur. Yang kedua, kalau Anda perhatikan, kita bangun pendidikan. Ini bukan hal yang simple. Tapi Tuhan tolong kita dengan cara yang ajaib. Dengan sekolah yang kita punya, kekuatan di masyarakat begitu luar biasa. Saya mendengar dari banyak orang, bahkan tukang beca, sopir angkot, sopir taksi. Mereka dengar apa yang kita lakukan buat anak-anak kita di kota ini.
Apa itu? Infrastruktur yang menjangkau sampai ke hati mereka. Anda bisa bayangkan itu, di sebuah titik Tuhan perdengarkan suaranya. Dan seluruh yang berhubungan dengan kita, rohnya akan disentak dan melihat kemuliaan Tuhan. Dan itu akan dibawa kepada Yesus dalam waktu sekejap. Infrastruktur, saudara, sedang dibangun. Kalau Anda perhatikan banyak hal yang lain dengan dapur kita, rumah singgah kita ada hampir 100 di seluruh kota Semarang. Dan kita melayani kira-kira 9.000 anak setiap minggunya pada hari ini. Apa itu? Infrastruktur. Selama 7 tahun ini dikerjakan. Lihat akan seluruh Indonesia. 34 provinsi. Kita sudah jelajahi semua. 35 kabupaten di Jawa Tengah, di Jogja. Kita punya jaringan semua infrastruktur. Kita pernah datang, kita pernah berkunjung, kita pernah melayani, kita pernah doa peperangan, kita pernah seminar, kita pernah buat begitu banyak. Di Magelang kita kumpulkan 2.000 hamba Tuhan. Di Gresik mungkin 4-5 ribu yang di gedung itu. Dan kita berkati mereka, belum yang di luar-luar. Apa yang terjadi? Selama 7 tahun pertama yang dibangun sebuah infrastruktur. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Dan kalau Anda memperhatikan lebih jauh misalnya. Lihat yang sekarang Tuhan perintahkan untuk menjangkau bangsa-bangsa. Karena itulah dengan jelas dia mendesak, dia berkata, sebelum kingdom explosion, kirim sebanyak yang bisa engkau kirim. Bagaimanapun tim Papua Nugini hari ini sudah sampai ke Vanimo. Itu kota perbatasan, mereka sudah masuk Papua Nugini. Tahukah Anda pada saat yang sama, sekian banyak teman kita dengan Pak Victor di Yerusalem dan sekitarnya. Kita sudah patok dari ujung ke ujung, ada orang-orang kita sampai loh saudara, dari ujung ke ujung. Kita sudah terbuka dengan negara Qatar, dan Yordania akan terbuka. Bethlehem akan terbuka buat kita KKR. Tuhan sedang membawa kita jauh lebih dari yang kita bayangkan. Selama bertahun-tahun kota ini dikenal sebagai kota yang kikir. Katanya kalau kita punya mobil mewah hanya keluar seminggu 2 hari, Sabtu Minggu. Selalu orang kaya di kota ini nanti punya mobil kedua yang dipakai untuk harian. Eman-eman katanya. Lawannya angkot dan becak, nggak mau keluar. Tapi saya mau berkata buat saudara, di kota ini dulu orang tidak pernah melihat. Saya masih ingat setiap kali ada hamba Tuhan luar negeri, mereka hanya berkunjung ke Jakarta dan Surabaya. Semarang seperti dilewati, seperti tidak nampak dalam peta setiap orang. Tidak kelihatan di radarnya setiap orang. Tapi Tuhan mengubah apa yang orang pikir tidak mungkin keluar yang baik. Kalau Tuhan beserta kita, ada sesuatu yang ajaib sedang Tuhan kerjakan pada hari ini. Saudara, saya berdoa supaya Anda melihat. Ini bagian daripada infrastruktur, baik jasmani maupun rohani, yang sedang Tuhan bangkitkan di tengah-tengah kita. Kita mengerjakan pertanian dengan tidak terlalu mudah. Tapi sejujurnya saya berani berkata, hari ini kita siap dengan produk agro yang terbaik yang kita punya. Dan tinggal tunggu waktunya. Akan ada ledakan yang luar biasa sekali. Karena sudah dibuktikan, proven, luar biasa. Saya berkata, Tuhan, untuk apa ini? Nanti kamu akan lihat, nak. Infrastrukturnya dibangun. Semua meledak dengan sangat cepat dan luar biasa. Saya mau cerita dari hati saya. Sesuatu yang akan mungkin mengagetkan Anda. Saya belum mengatakan apa-apa bahwa kita akan melakukan atau tidak. Tapi minggu lalu saya ke Surabaya. Saya berkunjung ke tempat Pak Alex Abraham Betani. Sebagai orang tua, saya sebagai yang lebih muda, saya sowan kepada yang tua, saya ingin tengokin keadaan beliau, mendoakan beliau, ngobrol sebentar. Saudara tahu ketika kita mau bangun Holy Stadium, awalnya saya hanya mau bangun untuk 5.000 tempat duduk. Tapi beliau orang pertama yang berkata kepada saya, Tuhan berkata bukan 5.000, tapi 12.000. Kalau saya ikuti yang saya mau 5.000, hari ini kita nangis. Karena kita harus bangun gedung gereja lagi. Karena nggak muat. Sedangkan yang 12.000 untuk acara bahtera saja sudah mengerikan. Seseknya luar biasa. Kemarin saya berkunjung ke tempat beliau. Ngobrol dengan dia. Tiba-tiba dia berkata begini dengan saya. Gaya orang tua. Petrus, lu percaya gua nih. Lu mesti bangun stadion. Saya bilang begini. Sudah pak. Itu Holy Stadium. Ora kayak ngono. Minimal itu kayak Gelora Bung Karno itu loh.
Loh, Anda itu kok lebih beriman dari saya? Ya toh, Anda amin-amin, saya itu dengar itu mules, saudara. Benar. Dia ngomong gini, lu ya bangun begini, atapnya ditutup bisa, jalan. Ditutup. Jadi kalau udan, tutup. Orang udanan yang gereja. Kalau hari biasa, gue main bola. Lek KKR, lu KKR. Bangun no, 100.000, 200.000. Gede. Saya cuma diem, mateng tenan. Saya ini datang mau silaturahmi kok. Untuk kerjaan bangun stadion. Saya belum mengiyakan, saya lagi bawa ke Tuhan. Tapi saya membaca, dia ngomong begini, lu ngerti kan? Apa yang bakal terjadi pada bangsa ini? Tuayan gila-gilaan akan terjadi. Lu mau tampung di mana? Sekarang lu belum membutuhkan. Tiba-tiba itu muncul. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata, nak, apakah engkau percaya satu hari akan ada ledakan jiwa-jiwa? Saya bilang, iya Tuhan. Lu mau khotbah berapa kali? Lu tampung dengan tempat ini, aku mau khotbah berapa kali? 5 kali. Kali kelima saya bilang, saudara-saudara, aku rasa ngantuk, saya bener kesel. Bener. Kalau saya putar rekaman yang pagi gak enak. Saya pernah ke gereja Dr. Cho, lihat dia khotbah tapi rekaman di layar gak enak. Saya juga gak suka. Saya suka tatap muka dengan saudara. Tapi kalau dia ngomong, satu hari percayakan kau akan ada explosion jiwa-jiwa. Saya percaya di jalan-jalan orang akan bertobat terima Tuhan. Saudara, saya beritahu ya, ini begini. Kenapa Tuhan, karena saya diceritain Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita jangkau bangsa-bangsa? Ada banyak alasan. Di antaranya ini, Tuhan mau jadikan negara ini superpower dunia. Dari mana saya tahu? Dengerin. Anda kalau belajar sejarah, sekian abad lalu, superpower itu negara Eropa. Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, Belanda. Gabungan itu, Jerman, superpower. Kenapa? Sebab dari negara-negara itulah keluar para misionari. Sending sampai ke Indonesia. Dan lahirlah gereja Kristen di sini. Teman-teman dari Spanyol, dari Portugis datang. Gereja Katolik masuk ke Indonesia. Memberitakan Yesus. Nyebar ke seluruh dunia. Anda boleh melihat sekarang. Berapa banyak di Amerika Latin. Hampir semua. Mereka mengaku Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Oleh karena Injil yang mereka beritakan, maka bangsanya diberkati Tuhan. Tapi kondisi berubah. Mereka turun dan terlalu banyak pertumpahan darah di Eropa. Sebagian orang-orang yang rohani pindah ke benua Amerika. Dan mereka mendirikan negara namanya Amerika Serikat. Dan selama berabad-abad, negara ini adalah pendonor dana misi terbesar di seluruh dunia. Sebagian besar didonasi oleh mereka. Sehingga saya banyak mendengar orang mengatakan bahwa kita ini terima duit dari Amerika. No way. Siapapun kalau punya wewenang boleh telusuri itu. Di BI atau di mana. Akan ketahuan itu bukan duit Amerika. Kita diberkati oleh Yesus sendiri Tuhan. Amen. Lewat hidup Anda dan saya di sini. Rodok ngenyek karo awake dhewe, tidak apa-apa saudara. Tapi tidak ada dana luar. Tapi memang betul di dunia, seluruh dunia. Misionari dikirim, duitnya sebagian dari Amerika. Dan Amerika berubah jadi superpower dunia. Kekayaannya luar biasa. Kok Cina bisa, Pak? Jangan salah. Saudara tahu yang ikut gereja di bawah tanah di Cina itu jumlahnya puluhan juta. Bahkan mungkin lebih dari 100 juta orang Kristen bawah tanah Cina. Oh, itu orang-orang miskin, Pak. Jangan keliru. Sekian tahun lalu kita pernah ke Cina, rombongan sekian bus itu. Di Guangzhou saya ketemu dengan beberapa pendeta gereja bawah tanah. Nanti di akhir bulan Juli ada hamba Tuhan dari Vietnam atau Kamboja namanya Paul Ai. Ini koordinator gereja bawah tanah seluruh Indochina. Saya persilahkan beliau bersaksi kepada Anda. Teman-teman yang di Kamboja dan di Vietnam, dia yang ngatur semuanya. Nah, saya ketemu mereka. Kita kan bawa duit orang Indonesia ini. Kumpulkan duit, kita berikan kepada mereka. Saudara tahu, saya dikirimin email oleh mereka. Dia berkata begini, kami terima buku sekian, terperinci, mereka tidak korupsi. Kami terima uang sekian. Dia berkata, bukunya kami bagi, uangnya kami kirim ke Yerusalem. Dan dia berkata, kami ingin melihat Israel diselamatkan. Kami lagi membangun karpet merah dari Beijing sampai ke Yerusalem. Saya bilang, nggak mungkin. Kok sok awake dhewe kok Indonesia kok dari mereka. Ya oyak-oyakan.
Karpet made in China sama tenun Indonesia mana lebih cepat, saudara? Ya kan? Tapi lihatlah, ini bangsa ditekan pemerintahnya, underground, duitnya kemana-mana. Bayangin, sekarang lihat China. Nah, saya membaca ini, Tuhan mengatakan begini, nak, Anda harus perhatikan ya. 7 tahun ini kalau Anda lihat acara Bahtera, isinya pujian dan tarian yang khusus kita ciptakan. Dan kita, ini orang-orang kalau menciptakan lagu gak kira-kira. Generasi penakluk dunia. Beberapa orang skeptik mengatakan, ya mimpi di siang bolong. Saudara, Anda harus biasa dikatai orang seperti itu. Yusuf ketika umur 17 tahun, dia pakai pakaian bangsawan, pakai pakaian raja-raja. Diketawain semua kakak-kakaknya. Bukankah ujungnya dia berhasil? Tapi lihat saudara. Dan Tuhan mulai berkata, nak, engkau bisa taklukkan dunia. Saudara tahu, sebetulnya Indonesia ini, nanti ketika blessing Tuhan turun, kekayaan kita ini membuat kita sebetulnya tidak usah beli apapun dari siapapun. Kita ini punya sumber daya manusia banyak, kekayaan alamnya gila-gilaan. Dan tinggal tunggu sentuhan Tuhan. Merubah semua. Dan jadi superpower yang luar biasa. Saya percaya itu akan terjadi. Infrastrukturnya Tuhan buat sekarang. Tapi yang ketiga, perhatikan baik-baik. Kenapa Tuhan mau kita bawa banyak orang ke bangsa-bangsa? Saudara, ini mereka akan pulang. Menurut saya berharap semua akan jadi pahlawan-pahlawan. Tentara-tentara yang hebat. Tidak akan ngeluh dengan kebutuhan mereka. Tahu bagaimana mendatangkan uang untuk apa yang mereka butuhkan. Karena terbukti loh. Terbukti. Ya saya tahu beberapa orang goyang-goyang. Saya tahu cukup banyak yang punya hati teguh. Dan ujungnya bisa berangkat. Yang goyang seragu. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Terus dengan segala alasan. Saya entar aja ya. Sok bodoh kucing wae. Aku mangkati. Gitu. Kata orang Semarang. Tapi orang-orang yang nekat dan berani. Hari ini mereka sampai ke bangsa-bangsa. Nanti kalau Anda tanya mereka, lu pernah mimpi enggak memberkati bangsa lain? Enggak. Tapi kenyataan cukup banyak saudara-saudara kita yang hari ini mengerjakan yang Tuhan mau. Saya ngomong terus terang kepada saudara, sampai detik ini, gereja tidak keluarkan 1 rupiah pun untuk membiayai mereka. Saya ngomong kepada semua koordinatornya, saya berkata begini, beriman, percaya Tuhan cukupi. Kalau gereja yang bayari, saya berkata, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kalian beriman ke Tuhan yang memerintahkan kita buat ini, kamu akan mengalami Tuhan yang ajaib. Dan pengalamanmu mendapatkan jarahan dengan kuat, akan jadi milikmu selama-lamanya. Karena itu kalian alami masing-masing pribadi demi pribadi. Amen, saudara. Saya terus terang, anak saya 3 tak suruh berangkat. Yang kecil saya tanya, mau kemana? Iran. Ini rombongannya gawatnya 4 anak kecil semua, underage semua. Wah ini ya, saya bilang ayo doa loh. Nanti pemerintah Iran bilang ini kok bocah-bocah, percil-percil kok mau bunuh Iran. Yang tuwek-tuwek takut saudara. Karena terlalu pinter baca koran tiap hari. Sing cilik tidak baca koran, baca Alkitab. Jadi beda. Lalu saya bilang begini, ya Sasa kamu butuh uang berapa? Kira-kira 25 orang satu orang. Oke. Saya terus tanya sama dia. Kamu minta papimu bayari? Atau mau beriman sendiri, Tuhan berkati kamu. Dia bilang, sorry ya Bi, aku beriman sendiri. Aku tidak akan minta uang papi. Saya salami. Jadi, saya bilang. Saya tanya yang paling gede. Kamu disuruh Tuhan kemana? Korea Selatan dan Jepang. Oke? Itu paling berat. Sebab negara makmur tidak butuh Tuhan. Itu paling berat. Saya tanya, kamu mau apa Bi bayari atau beriman sendiri? Tadi malam ngaku, aku sudah punya uangnya. Oh ya wis. Sekarang gue beriman tentang jiwa-jiwa. Yang laki, saya bilang gini, wajah pipi mirip Kim Jong-un. Kamu dengan Pak Hengki pergi ke Korea Utara. Ini belum tak tanya ini. Kau beriman atau minta papi? Biasanya jawabannya diplomatis. Beriman ke Tuhan lewat papi. Ya begitu. Nek jawabannya podo, ya pray, ya payah. Nanti belum tak tanya. Saya bilang ini pipinya sudah kayak Kim Jong-un. Oke. Anda tahu ya, nanti yang berangkat ke Korea Anda harus tahu sesuatu. Jadi kalau Anda masuk ke Korea lewat Cina itu, nanti ada patung atau gambarnya Kim Jong-un, Anda harus berdiri dan Anda harus membungkuk memberi hormat begini.
Saudara bungkuk anda. Yang cerita itu tim pertama dari Mahanaim dan dari Surabaya yang berangkat. Cerita, itu harus memberikan hormat. Lah kami tanya, loh kamu menghormati enggak? Menghormati kan seperti, kita seperti zaman Nebukadnezar. Tidak menghormati kayak Sadrah Mesah Abednego. Ayo, saudara. Saya tanya, lah kamu gimana caranya? Oh Pak, kita bukan hanya menundukkan, kita berlutut. Terus ngomong pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kowe bertobat ya lah. Pokoknya kowe bertobat gini. Kita nyembah tapi ngomongane, kowe bertobat nang. Ipel-ipel cek cilik kene kok merintah negara bertobat kowe. Bayangin saudara, bukan penyembahan loh, syafaat. Nah, saya mau lihat tim kita berangkat dengan terus bertobat. Wah, lah ngono repot. Ini nggak boleh loh, nggak boleh sekikian loh. Serius. Anda harus seperti melolong-lolong memberikan hormat. Beberapa kata tersungkur, gebrak-gebrak, bertobat ke tompo Yesus ya jadi Tuhanmu. Nah, lebut rokok kowe. Bayangin saudara, ini memang pasukan-pasukan ajaib tenang saudara. Tapi ya masuk Korea Utara tuh. Coba Anda lihat, segala yang tidak mungkin Tuhan buat jadi mungkin. Infrastruktur. Teman-teman Amerika saya berkata, wah, kalau orang Amerika masuk hilang langsung. Di sniper, jebret mati pasti. Selesai. Tapi kita orang Indonesia bisa masuk kemana-mana. Ya baik saudara. Saya berdoa dan nangkep. Ini infrastruktur. Semuanya ini. Soal pekerjaan saya tahu. Banyak orang sedang Tuhan buatkan parit yang luar biasa. Nah kapan Pak akan ledakannya? Saya percaya segera. Dan ledakan itu akan selalu dimulai dengan ledakan secara rohani. Ledakannya selalu sifatnya supranatural. Kan Elisa berkata, tidak ada awan, nggak ada angin, pokoknya nggak ada tanda. Tidak ada tanda bahwa hujan akan turun, tapi air akan ada. Jadi ketika saudara menyiapkan hati ini, hari-hari ini, saya mau siapkan hatimu dengan berkata, Anda mesti waspada dengan sebuah ledakan hebat secara rohani yang akan terjadi. Ini akan ngapain Pak? Saya nggak jelas. Konkretnya akan seperti apa, tapi ini pasti hebat, saudara. Dan secara jasmani, kita melatih begitu banyak di antara kita untuk berhadapan dengan bangsa lain dan menaklukkannya. Maka Anda lihat semua yang kita nubuatkan, yang ditarikan, yang dinyanyikan, akan jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, sebagian orang mungkin marah dengan berkata, ini kan membebani. Kalau itu beban, proteslah pertama kepada Yesus yang berkata jadikan semua bangsa muridku. Tapi saya lihat sudah begitu banyak saudara-saudara kita yang berangkat dengan penyertaan Tuhan yang ajaib. Apakah ini tidak cukup membuktikan bahwa Tuhan serius dengan apa yang sedang Dia kerjakan? Begitu mereka pulang, mereka orang-orang yang tahu bagaimana menjarah secara keuangan untuk hidup mereka. Dan mereka tahu bagaimana menaklukkan bangsa lain. Saya yakin secara mental, secara batin, naik semua di hadapan Tuhan. Kita akan punya orang-orang yang sangat berbeda di tengah-tengah kita. Saudara, saya mau mendorong siapapun yang mau ikut. Kita akan minggu depan umumkan kapan kita akan meeting lagi. Ayo pergi, saudara. Pak, nggak cukup Pak, kalau sekian belas negara. Gambarnya sudah berubah. Karpetnya bukan dari Papua Nugini, Sandunyo dikarpeti semua sekarang saudara. Ya, kenapa tidak? Beberapa orang sudah siap-siap mau nonton bola nanti pagi. Saya berkata, kenapa cuma nonton di TV? Kenapa tidak berkata satu hari ku jejakkan kakiku di Brasil. Dan aku buat tarian di kota-kota Brasil. Samba aku rubah jadi sambal yang luar biasa. Ya toh, pakai buat Tuhan. Jangkau jiwa-jiwa di sana. Kenapa? Tidak begitu. Dan tiba-tiba ini saudara, cara mikirmu, jiwamu, pemikiranmu berubah, berkembang. Anda tahu bagaimana survive, Anda tahu bagaimana menang. Ini ya didikan mental yang luar biasa. Sekian belas anak-anak kita gak pernah punya paspor. Bagaimana kita nyanyi menaklukkan dunia, paspor air duwe saudara. Dengan mereka berangkat, mereka punya paspor. Ada anak yang harus dituntun dari imigrasi, harus kemana, bingung. Nggak pernah lihat Cengkareng. Nggak pernah. Tapi kenyataan hari ini, dia sudah di bangsa lain. Pak Hasto berangkat malam ini dengan rombongan musik. Berapa orang ya? 5 orang. Membuat dangdutan atau apa saya nggak tahu. Semua anak musik dibawa Pak Hasto. 5-5-nya. Masuk kemana? Myanmar.
Doain mereka mau masuk ke daerah Rohingya yang lagi konflik itu. Sebab disitulah mereka butuh kita. Amen, saudara. Saya percaya ini akan luar biasa. Pak Sugi akan berangkat minggu ini ke Nepal. Kurang lebih 20 orang akan dibagi. Saya beri tugas taklukan puncak gunung Himalaya. Jangan mendaki, naik helikopter, saya bilang. Masa percepatan mendaki merayap kesuwen, saya bilang. Naik helikopter aja lah, sewa helikopter. Kibarkan bendera kita, haleluya, shalom, foto turun langsung sudah. Selesai, membuat sejarah. Pendaki gunung nangis semua. Lah kok gampang percepatan, naik helikopter sekarang. Kenapa tidak? Beliau akan seminar di hamba-hamba Tuhan. Derostok punya tempat penampungan anak-anak yang terbuang. Akan dikunjungi dan dilihat apa yang bisa kita kerjakan. Dan setiap saat kita dengar laporan, saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Ajaib. Apa yang terjadi itu membangun mental di sini, saudara. Anda jadi orang tidak akan minder. Anda punya keberanian. Penyertaan Tuhan begitu real. Dan sebenarnya sih, kalau Anda ingin melihat Tuhan dengan Anda begitu real, masuk di tempat misi seperti ini. Cuma seminggu, 5 hari, 6 hari, pulang lagi. Merubah hidup Anda luar biasa. Saya mau karpeti seluruh dunia bersama dengan Anda. Dan karpet kita baru bau soto Semarang khas, saudara. Seluruh dunia, bayangin. Bau teri kalau dulu. Karena tim India ada yang bawa sangu, pepesan teri, saudara. Di Jakarta makan bawa sangu. Saya bilang nggak apa-apa toh. Semua orang mensiasati. Yang penting berangkat dan percayalah pulang akan luar biasa. Minggu depan kebaktian sore, mungkin hampir semua hamba Tuhan sudah akan bersama-sama dengan kita. Karena tanggal 8 Seninnya jam 8 pagi, kita akan sudah mulai dengan penyembahan selama 3 jam untuk menghadirkan tahta Tuhan. Sebelum malamnya kita mulai. Tanggal 7 minggu malam besok, saya mau buat satu kesempatan. Semua pasukan yang pulang, kita akan sambut mereka. Kita nyembah Tuhan dengan mereka. Dan kita akan blessing mereka. Saya pikir teman-teman Mahanaim juga sudah akan datang hari tanggal itu. Saya mau minta mereka gabung dengan kita. Ini semua nanti yang diundang ke depan adalah mereka yang sudah kembali dari misi mereka. Karena hari Sabtu atau Minggu pagi terakhir, Laos sudah akan pulang ya, Minggu pagi. Jadi pada waktu Minggu sore, semua tim sudah akan tiba di Semarang. Sambil kita umumkan tanggal berapa kita akan mulai lagi gebrak untuk gelombang berikutnya. Saya percaya dari Indonesia akan keluar sebuah kegerakan yang luar biasa. Kalau Anda punya kesempatan seperti yang saya miliki, pergi ke banyak bangsa. Saudara akan tahu apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita ini langka sekali, saudara. Tapi hari ini saya mau berkata, makin banyak saudara-saudara kita akan melihat betapa Tuhan memperkaya kita dengan banyak hal yang ajaib. Sekali lagi, Elisa berkata, bangun parit. Itulah infrastrukturnya. 7 tahun pertama, infrastruktur dibangun Tuhan dengan luar biasa. Lihat akan klinik, saya percaya segera akan jadi rumah sakit. Lihat akan tempat rumah shalom kita. Akan banyak anak-anak terlantar akan tertolong dengan cara Tuhan yang ajaib. Lihat semua yang Tuhan anugerahkan hari ini. Sebetulnya dia berkata, infrastrukturnya. Dan tiba-tiba satu hari Anda akan melihat sebuah ledakan secara roh akan terjadi. Rohmu harus bangkit, nangkap yang dari Tuhan. Kalau Anda gerak dengan cara seperti itu, akan luar biasa. Kita lihat teman memberikan kita sumbangan alat musik ini. Ini akan jadi embrio, kita bertekad akan segera buat sekolah musik. Sehingga banyak orang bisa menyembah Tuhan. Kalau Anda bisa ngajar, tolong hubungi Bu Ripkah malam hari ini. Ini akan dilengkapi sampai kita jadi full orkestra. Dan kita berkata Tuhan, ini infrastruktur. Biar kecapi penyembahan kita sampai ke ujung-ujung bumi dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saya ketemu dengan banyak orang dari Amerika. Pastor Larry ngomong sama saya, Amerika lagi turun dengan sangat kuat. Dan dia berkata pada saya kemarin, dia bilang, Pastor Petrus, aku lihat di gereja manpower orang-orang yang berani berangkat. Aku lihat blessing Tuhan ada atasmu. Tidak ada alasan engkau tidak bisa menggantikan posisi kami. Pegang dunia dengan Injil Tuhan. Saya mau melihat makin banyak orang-orang kita yang paling tidak pernah menjejakkan kakinya di sebuah negara. Dan Anda disertai Tuhan dengan luar biasa, membawa kegerakan yang ajaib.
Pak, saya belum bisa berangkat, di sekitarmu ada begitu banyak jiwa. Engkau diberi kesempatan untuk menjangkau mereka dengan kuat, untuk bicara dari hati ke hati tentang Yesus yang luar biasa. Kalau Gresik bisa jebol, kalau Pekalongan bisa jebol, kalau Magelang jebol dalam anugerah Tuhan, oleh karena kegerakan Tuhan. Tidak ada pintu yang tertutup buat kita. Semua pintu akan terbuka dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya berdoa akan dibangun pasukan Tuhan yang dahsyat, yang tidak terhentikan. Dan kita bisa berkata seperti yang kita nyanyikan. Kita di unstoppable generation. Generasi yang tidak akan terhentikan. Uang nggak bisa menghentikan kita. Kedutaan asing tidak bisa menghentikan kita. Budaya apapun tidak bisa menghentikan kita. Anda akan lihat itu. Cara Tuhan kerja itu dahsyat sekali. Setelah lapor yang di Kamboja, sampai dengan kemarin sudah hampir 1.000 orang yang mereka tuntun terima Yesus dalam hidup mereka. Saya yakin akan jauh lebih banyak lagi di tahun-tahun ke depan. Negara masih sangat banyak. Kita baru menjangkau belasan negara. Jangan khawatir. Cina terbuka begitu lebar. Berikutnya kita akan kirim sebanyak mungkin ke Cina. Amen, saudara. Menangkan jiwa bagi Tuhan. Masuk gereja bawah tanah, kuatkan hati mereka. Balik dengan kekuatan yang baru. Karena Anda mengerti dan Anda disertai Tuhan. Dengan cara Tuhan yang luar biasa. So, siapkan hati Anda untuk 7 tahun ke depan. Sebuah gelombang kegerakan, blessing, anugerah. Secara rohani dan jasmani akan terjadi. Saya punya impian berbeda, saudara. Kalau rumah sakit kita ini jadi. Dan bahkan sebelum itu jadi. Satu hari saya berkata, Tuhan, ini akan bukan jadi rumah sakit, tapi jadi healing center. Banyak orang berkata gini, Pak, kita butuh dokter banyak. Tidak, kita punya orang-orang yang bisa dipakai Tuhan. Nanti kerjaan MK apa? Tiap hari giliran, tak kasih ruang praktek. Di Jawa Timur, kalau ada KKR dan pasar murah, anak-anak Jawa Timur buat apa tahu? Tenda, ruang rubah nasib. Duduk, wah rubah nasib. Dikira lu ngombah dukun, saudara. Masuk gitu ya. Main kepekaan, duduk gini. Pak, saya kok begini-begini. Sambil berdoa bahasa roh kira. Tuhan, kon ngomong apa, kon ngomong apa, kon ngomong apa. Terus berkata, Ibu pernah gini ya? Pakai, pernah. Bener Pak, nangis berat. Berubah nasibnya. Sebab apa? Jawabannya siapa? Gusti Yesus. Rumah sakit itu pasti ada dokternya, pasti. Tensi ada, pasti. Tapi menurut saya, nanti ada ruang sembuh seketika. Misalnya, itu yang dokter tidak punya tuh. Harus diobati, harus tidur ya, minum obat. Enggak, ini ada yang sembuh seketika. Lalu, boleh milih toh, sembuh lama atau sembuh seketika. Antrian paling banyak di KKR Gresik, ruang rubah nasib. Bayangin. Yaitu golongan setan orang doyan, demit orang dulit itu, saudara. Sekarang Anda punya Tuhan tuh dalam hidupmu. Kenapa enggak saudara tiap hari duduk numpangi tangan orang? Satu hari akan terjadi loh. Dan tiba-tiba orang sembuh. Ayo. Begitu masuk itu sudah atmosfernya, pujiannya healing semua. Itu kalau pendoanya jalan, nyembah orang masuk sudah geletak, deswaras, saudara. Luar biasa. Saya bermimpi ini bukan rumah sakit. Healing center. Amen, saudara. Orang tidak usah nunggu KKR untuk didoakan sembuh. Tiap hari mereka masuk dan mujizat akan terjadi. Nanti ya setelah Kingdom Explosion, saya lagi berdoa. Nggak perlu kita segera mulai. Betulnya apa Pak? Minyak urapan. Wes, luar biasa. Oleh si minyak urapan tumpangin tangan, tengkingi. Dan tiba-tiba ada lihat mujizat demi mujizat. Itu kalau satu orang buta melek aja. Keluar gembur-gembur. Meripatku padang. Gembur-gembur gier tenan saat dunia, saudara. Selesai itu. Nanti tiba-tiba dokternya berkata, kita ikut rombongan rubah nasib saja. Murah meriah rasa obat. Ya toh, saudara. Pakai penumpangan tangan. Kenapa tidak begitu ya? Saya berpikir sesuatu yang berbeda harus dibuat. Dan itu akan membawa dampak yang berbeda untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen, saudara. Bangun infrastrukturmu. Izinkan Tuhan menyiapkan semuanya. Begitu ledakan terjadi, Anda tahu sesuatu yang ajaib akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin.
Mari tutup Alkitabmu, berdiri bersama-sama. Mari bawa korban yang terbaik buat Tuhan. Mari kita hadapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami bawa korban kami, persembahan kami Tuhan, seperti 5 roti dan 2 ikan dipecahkan di tangan Tuhan, memberi makan buat bangsa ini dan buat seluruh dunia. Dan kami bawa api kegerakan, dan kami generasi yang tidak terhentikan. Kami kepala dan bukan ekor, kami di atas dan tidak di bawah. Kami akan terus naik dan naik, terbang tinggi seperti pada sayap burung Raja Wali. Kami percaya Tuhan, di tangan kami ada kuasa Tuhan yang Tuhan taruh. Kami percaya kami akan bawa explosion, kami bawa ledakan, kami akan membawa ledakan kegerakan di mana-mana pun kami Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, biar berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah yang besar dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dalam hidupmu mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya berkata